Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Libat dengan NIM A11 2021 13517 dengan matkul data mining. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proses CRISP-DM, klasifikasi, prediksi stroke. Pertama, business understanding, pemahaman bisnis. Permasalahannya, penyakit stroke menjadi 10 besar penyakit dengan kematian tertinggi dan angka tersebut meningkat setiap tahunnya. Keterlambatan diagnosis menjadi penyebab utama lonjakan kematian. Stroke juga dapat menyerang usia muda. Data kasus stroke di Indonesia menunjukkan 3,8% stroke terjadi pada usia di bawah 45 tahun. Tipe pekerjaan, gangguan jantung, berat badan berlebih, rata-rata gula tinggi, kebiasaan merokok, dan hipertensi tinggi meningkatkan resiko stroke. Tujuannya adalah untuk memprediksi penyakit stroke sesuai dengan gejalanya. Data understanding. Untuk menyelesaikan masalah, saya menggunakan data dari healthcare dataset stroke data. Data dikumpulkan dengan atribut seperti ini. Yang pertama data ID, yang kedua data gender yang berupa male, female, atau order. Yang ketiga data age dimulai dari 1 sampai dengan 82. Yang keempat adalah data hypertension berupa 0 atau 1. Yang kelima data heart disease yang berupa 0 atau 1 lagi. Yang keenam data ever married berupa kategorikal yes atau no. Yang ketujuh work type yang berupa data kategorikal government job, private, self-employed, atau children. Lalu data ke-8 resistance type yang berupa data kategori juga berupa rural atau urban. Yang ke-9 data average glucose level, data dimulai dari 55 yaitu 10 sampai dengan 7272T00. Lalu ada data BMI dimulai dari 5 sampai 60. Lalu 11 ada data smoking status yang berupa data kategorikal berupa unknown, formerly smoked, never smoke, atau smokes. Yang terakhir adalah data smoke 0 atau 1. Data preparation, persiapan data, dataset stroke CSV. Ini adalah hasil dari dataset stroke CSV. Terdapat 5.109 data dengan 12 atribut. Missing value hanya satu data, yaitu dari BMI. Ini adalah data yang missing value tadi. BMI ada 201. Di sini saya menghapus data yang missing value dengan menggunakan drop nah, dikarenakan jika saya mengisi dengan data nilai rata-rata akan membuat susah ketika menyentuh data, dan juga karena di sini sudah sebanyak 5.000 record, jadi menurut saya itu tidak akan jadi masalah. Hasil dari pembuangan data menggunakan drop tadi adalah ini BMI-nya, jadi semua datanya tidak ada yang missing. Tahap keempat adalah modeling. Pada tahap ini merupakan proses mining menggunakan model Naive-Bayes. Langkah pertama adalah melakukan upload dataset. Ini seperti contohnya. Di sini saya mengupload dataset, lalu melakukan encode. Di sini saya membagi datanya menjadi 2. Ini sebagai data pertama dan ini sebagai target yang akan dipakai nanti adalah datanya adalah stroke. Lalu di sini saya menggunakan encode fungsi ini untuk mengubah data ke dalam bentuk number, ke dalam data kategori, ke dalam bentuk
false and di sini encode false and true. Di sini nanti datanya dirubah semua. Enroll, private, work type, self-employed, work type children, dan lain-lain. Lalu datanya saya bagi menjadi dua, yaitu data X. Di sini saya data X-nya semua data tadi kecuali data ID dan data stroke. Lalu di sini Y-nya sebagai data yang mengambil hanya satu value, yaitu stroke. Seperti ini contohnya data X. Di sini tidak terdapat ID dan data stroke. Lalu di sini data Y-nya, data stroke-nya ini. Lalu di sini saya memodelkan Next.js menggunakan Gaussian Next.js. Model fit X dan Y. Lalu menyimpan model Next.js-nya tersebut menggunakan pickle. Metode model open model NBC stroke PKL WB. Di sini pembagian data ini menggunakan perbandingan 80 dan 20. Lalu pada tahap evaluasi merupakan laporan evaluasi model dengan menggunakan scalar matrix untuk mengukur performa klasifikasi Next.js. Sini saya menggunakan scalar matrix. Ini hasilnya akurasi 88%. Hasil prediksinya adalah 0. Hasil perhitungan diperoleh nilai akurasi 88%. Yang keenam adalah deployment. Sebuah prototipe hasil pengembangan model metode Next.js menggunakan GUI Streamlit telah dilakukan pada tahap deployment yang menghasilkan web apps klasifikasi prediksi stroke. Ini adalah codingan dari web apps-nya. Web apps. Lalu ini adalah GUI dari web apps klasifikasi prediksi stroke. Misal di sini gendernya male, umurnya 52, hipertensinya ya, penyakit jantung ya, sudah menikah ya, pekerjaan government job, tempat tinggal rural, rata-rata gulanya tinggi sekitar segini, indeks massa tubuhnya juga tinggi, status perokok, formalisme. Maka di sini ada sampel inputannya, gender male, formality-yes. Keterangan labelnya di sini adalah 0 itu tidak, lalu 1 itu ya. Hasil prediksi apakah pria ini mengalami stroke? Ya. Probabilitas prediksinya adalah 1. Coba kita coba lagi. Di sini female, umurnya masih muda, hipertensi ya, penyakit jantung tidak, sudah menikah ya, pekerjaan private, tempat tinggal urban, rata gulanya rendah, indeks massa tubuhnya juga rendah, tidak pernah merokok. Di sini juga masih ya, dan probabilitasnya hasil prediksinya 0,9. Berarti 90% dipastikan dia stroke. Kita coba hipertensinya 0. Nah, di sini ketika hipertensinya 0, hasil prediksinya itu tidak. Jadi yang paling mengaruhi adalah tingginya hipertensi, dia mengalami hipertensi apa tidaknya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.